Halo teman-teman, bertemu kembali dengan channel jual beli saham. Pada kesempatan hari ini tanggal 12 Juni kita akan masih membahas sekitar 17 saham terbaik pilihan jual beli saham. Nah, kalau kemarin kita memberikan berapa sih diskon harga dari 17 saham terbaik jual beli saham, maka hari ini saya akan menunjukkan 17 saham terbaik berapa sih dividennya yang setiap tahun rata-rata dibagikan oleh 17 saham tersebut. Nah, tapi sebelumnya kita akan coba recap lagi atau kita ulas lagi. Kita ingatkan bahwa keuntungan membeli saham itu ada dua. Satu, tentu kenaikan dari harga saham itu sendiri. Yang kedua, pembagian dividen. Nah, memang biasanya pembagian dividen ini diberikan setiap tahun. Ada yang kadang setahun 2 kali, tapi rata-rata kebanyakan setahun sekali. Nah, kalau kita udah tahu keuntungannya dua hal ini, yaitu kenaikan dari harga saham itu sendiri dan dividen yang dibagikan setiap tahun. Lalu kita akan langsung saja kita akan lihat untuk saham-saham pilihan jual beli saham itu gimana performa dari 10 tahun ke belakang ya, 10 tahun ke belakang. Kita langsung lihat saja. Nah, ini untuk 9 saham pertama. Kita lihat di sini ada Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, perbankan. Lalu sektor untuk consumer good, ini ada Indofood, Mayora. Lalu ada juga ini bahan dasar, ini Java, Sido, dan Cepin. Nah, untuk BCA itu 10 tahun terakhir itu kenaikan harganya itu di 420%, dan dividen rata-rata yang diberikan itu sekitar 2% per tahun. Ngomong-ngomong, di mana sih saya mendapatkan informasi ini? Saya akan berikan sedikit di mana saya mendapatkan. Saya kasih contoh misalkan BCA ya. Saya mendapatkan datanya dengan menggunakan aplikasi atau website Stockbit. Nah, untuk mencari BCA kita ketik saja misalkan BCA. Lalu kita udah masuk BCA di sini, lalu biasanya kita masuk ke key stats atau key statistik ya. Lalu key statistik ini banyak sekali informasi mulai dari valuation, net income, balance sheet, dan seterusnya. Nah, ini ada price performance. Kita lihat yang 10 tahun itu keuntungannya atau kenaikannya itu 420% ya. Lalu dividen di mana? Nah, dividen di sini. Dividen di sini rata-rata dividennya itu sekitar 2% ya, 2%. Nah, itu data yang kita ambil ya untuk sebagai informasi aja. Kita ngambilnya dari mana? Oke, kembali ke sini. Nah, kalau BRI itu dividennya dia lebih besar, 5,6%, dan tapi untuk kenaikan harganya selama 10 tahun itu dia lebih kecil, 248. Bank Mandiri dia bagi dividennya lebih gede, 7,2%, 7,2%, tetapi dia kenaikan harganya kalau kita hitung selama 10 tahun ke belakang itu cuma 83%. Jadi ada yang memang kenaikannya besar tapi dividennya kecil, tapi ada juga yang kenaikannya relatif kecil tapi dividennya setiap tahun diberikan lebih besar. Untuk Bank BNI sendiri kenaikan harganya 106% dan dividennya di 4,6%. Indofood 28%, dividennya cuma 1,6% ya. Nah, ini Mayora. Ini ada caveat di sini. Untuk Indofood itu kita punya datanya cuma 5 tahun ya. Jadi belum ada data 10 tahun, jadi saya tunjukkan sini data 5 tahun saja untuk kenaikan harganya. Mayora kenaikannya cukup bagus, 800%,
selama 10 tahun dengan dividennya cukup kecil ya, 1,3. Java 338%, dividennya lumayan 4,1%. Kemudian Sido muncul itu 124%, datanya juga cuma 5 tahun yang ada, lalu dividennya lumayan besar 5,9%. Untuk Carun Popan kenaikannya cukup besar 800%, tapi dividennya cuma di 2%. Oke, ini juga disclaimer ya, ini hanya untuk memberikan gambaran saja, tetapi performa atau kenaikan masa lampau itu tidak menjamin kenaikan masa datang. Demikian juga sebetulnya dividen ini juga bukan jaminan bahwa segini, tapi ini hanya memberikan gambaran rata-rata berapa persen daripada dividen yang dibagikan oleh perusahaan-perusahaan ini setiap tahun. Oke, masih ada berarti 8 saham berikutnya. Kalau kita lihat Telkom itu kenaikannya 93% dan dividennya di 5,4%. Kemudian Tower kenaikannya cukup luar biasa 2155% dengan dividen 2,4%. Astra International kenaikannya tidak banyak 11% dan dividennya lumayan 4,4%. Sri Rezeki malah turun performanya dan dividennya cukup kecil selama 10 tahun ini. ADRO juga minus 43%, tapi dividennya besar 10%. Nah, dividennya cukup besar ya ADRO. United Tractor minus juga kenaikannya, tapi dividennya juga cukup besar 7,5%. Pakuwon Jati kenaikannya selama 10 tahun terakhir 195%, dividennya 1,5%. Kemudian BSDE 18% kenaikannya dan dividen belum ada datanya. Nah, ini data dari kenaikan harga saham dari 17 saham pilihan channel jual beli saham dan juga berapa dividen yang dibagikan rata-rata tiap tahun. Coba kita ambil contoh aja untuk penghitungannya, misalnya BCA. Kalau kita beli BCA katakanlah 10 tahun lalu kita beli misalkan 10 juta. Kita tidak melakukan nambah, tidak melakukan pengurangan dan asumsinya setiap bagi dividen kita ambil dividennya ya, tidak kita investasikan lagi. Supaya ngitungnya gampang saja, ini sebagai ilustrasi saja ya. Kita beli 10 juta. Nah, karena 10 tahun itu kita nggak apa-apain, naik 420% atau 4,2 kali, sehingga harganya dari 10 juta nilai belinya 10 juta menjadi 42 juta ya, 42 juta. Lalu dividennya berapa yang kita terima? Setiap tahunnya dia membagikan 2%, berarti 2% kali 10 karena 10 tahun kali harganya atau nilainya. Nah, nilainya kita ambil rata-rata saja ya, dari 10 sama 42, berarti rata-ratanya tengah-tengahnya 26 juta. Seharusnya kita hitung setahun. Tahun pertama berapa kali 2% kali 10 juta, tahun kedua 2% kali 14 juta dan seterusnya ya. Tapi kita ambil rata-rata aja biar gampang, 10 juta sama 42 juta 26 juta, sehingga dividennya kira-kira kita dapatnya 5.200.000 selama 10 tahun. Artinya keuntungan yang kita dapatkan yaitu dari kenaikan harganya sudah naik menjadi 42 juta atau nilainya, ditambah dengan dividen yang kita terima yaitu 5.200.000, berarti nilai harga ya atau nilai yang kita punya itu dari 10 juta menjadi 47.200.000 atau naik sekitar 472%. Nah, lumayan kan, karena ada kita mendapatkan tidak hanya kenaikan tapi juga dividen yang kita bisa ambil tiap tahun. Oke, itu contoh satu. Oke, kita satu lagi contohnya. Nah, ini contoh yang sangat, kalau performanya sangat bagus, misalkan Power ini bisa sampai kenaikan 2155% dengan dividen 2,4% per tahun. Seandainya 10 tahun lalu kita misalkan membeli 10 juta, lalu dalam waktu 10 tahun
10 juta itu akan menjadi 215.500.000, dan untuk dividennya yang kita terima selama 10 tahun itu 2,4% kali 10, ini 10 tahun kali rata-rata nilai dari saham itu ya. Kita gampang aja kita jumlahkan, kita bagi 2, rata-ratanya di tengah-tengah 112, artinya dari situ kita mendapatkan dividen sebanyak 27.660. Nah, dividennya aja sendiri ini sudah lebih dari nilai investasi kita, sehingga kalau kita jumlahkan kenaikannya atau nilainya terakhir ditambah dengan dividen kita dapat 242.560. Jadi uang 10 juta ini menjadi 242 juta. Itu kenaikannya totalnya 2.425. Ya. Nah, itu kira-kira contoh aja untuk memberikan gambaran keuntungan kita melakukan investasi atau membeli saham-saham, dan kebetulan contoh yang kita berikan di sini adalah saham-saham pilihan dari jual beli saham yang ada sebanyak 17. Oke, itu dulu aja informasi atau analisa yang kita berikan untuk 17 masih dalam sekitar 17 saham pilihan jual beli saham. Terima kasih. Jikalau video ini bermanfaat, berguna, silahkan like, silahkan bagikan, dan juga jangan lupa subscribe ke channel ini. Terima kasih.